Halo, kali ini saya akan membacakan cerpen berjudul Ziarah Lebaran, karya Umar Khayyam. Pada lebaran pagi itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka makan hidangan khas yang dimasak Eyang Putri. Opor ayam, sambal goreng ati, dereng ragi, dan lontong beserta bubuk kedelai. Mereka makan dengan lahap, karena masakan Eyang memang selalu enak. Yusuf selalu senang sekali setiap dia datang menginap di rumah mertua perempuannya itu. Selain dia senang dapat melepas rindunya kepada Eko, anak tunggalnya itu, dia juga senang merasa ikut dimanja dengan berbagai hidangan dan panganan oleh mertuanya. Seakan hidup bagi mertuanya itu hanyalah memanjakan cucu tunggal dan menantunya. Kenapa tidak, desa Yusuf? Sejak Siti, istrinya, dan jauh sebelum mertua laki-lakinya meninggal, apalah kesibukan dan perhatian ibu tua itu selain tertumpu kepada cucu tunggal dan menantu yang menduda itu. Tentu yang, pahanya satu lagi. Eko kan sukaannya paha. Yusuf melihat anaknya menyergap paha ayam yang ditawarkan eyangnya. Karena sergapan itu, kuah opor itu muncrat ke sana kemari. Kalau Siti masih ada, pikirnya, pasti akan ditegurnya anaknya itu. Tetapi Eyang Putri, sudah bu, sudah cukup saya. Semuanya seperti biasa, enak. Nungun bu. Loh, kok sudah Sup? Tumben. Sambil menggelengkan kepalanya, Yusuf berpikir, apakah betul dia menolak itu karena memang sudah kenyang atau karena beban pikiran lain. Segera saja dia memutuskan, pasti karena beban pikiran lain. Mula-mula, waktu keberaniannya sudah terkumpul dan dengus hawa hidungnya sudah terasa panas, begitu saja Yati, teman sejawatnya itu diciumnya. Waktu dilihatnya Yati tidak melawan dan hanya memejamkan matanya, Yusuf menjadi lebih berani lagi. Diciumnya berkali-kali mulut dan pipi gadis itu. Naluri atau nafsu laki-laki yang sudah menduda 3 tahun itu, agaknya, sudah tidak dapat ditahan-tahan lagi. Dan sejak itu, mereka semakin sering bertemu. Berkencan melihat film, makan di restoran, bahkan sekali 2 kali menginap di hotel. Yat, kau suka anak kecil nggak? Tergantung anaknya bagaimana, dan anak siapa. Wah, pelan-pelan, bertahap, Yusuf menyatakan cintanya kepada Yati. Diyakinkannya perempuan itu bahwa dia tidak mau hit and run dalam hubungan cinta mereka. Dia ingin mengawini Yati. Dia ingin Yati menjadi ibu Eko. Dan waktu Yati akhirnya menjawab, mau, Yusuf memutuskan untuk mengakhiri masa dudanya dan menggendong kembali Eko ke rumahnya. Acara lebaran selalu sama, sembahyang Id di lapangan kompleks perumahan, sungkem bermaaf-maafan dengan Eyang Putri, makan pagi, ziarah ke makam ayah mertuanya dan makam Siti. Ziarah ke makam orang tuanya sendiri nyaris hanya sekali-sekali dilakukan. Kenapa ya, pikirnya? Mungkin karena orang tuanya sudah begitu lama meninggal. Mungkin karena adik-adiknya, sembari mengumpat, yang selalu menziarahi dan mengurus makam-makam itu. Atau karena makam Siti, istrinya yang cantik berambut panjang sekali itu, lebih mengikatnya untuk diziarahi. Atau karena Eko yang diasuh ibu mertuanya. Melepas rindu kepada anak tunggal yang hanya sempat dikunjungi setahun sekali lewat perjalanan kereta api yang melelahkan dan untel-untelan, bukankah juga sangat penting? Wah, setiap tahun kok semakin banyak saja kere-kere berderet di kuburan, gumam ibu mertuanya. Di dalam hati, Yusuf mengiyakan pernyataan itu. Kok di kota sekecil itu kere-kere bertambah, pikirnya. Mau dientaskan bagaimana itu, gumamnya. Kere-kere yang di makam semuanya cacat yang? Yusuf tersenyum bangga. Pikirnya, anaknya untuk usianya sangat tajam pengamatannya. Kalau tidak cacat, tentu mereka bisa bekerja, tidak mengemis kok. Di makam Siti, mereka mencabuti rumput yang di sana sini tumbuh. Lantas mereka menabur bunga. Kemudian Eko mengambil alih upacara. Karena Eko sudah bisa Al-Fatihah, Eko akan berdoa keras. Eyang Putri dan Bapak mengikuti. Boleh kok. Iyole. Dengan lancar, Eko, mungkin setengah pamer, mengucapkan Al-Fatihah diikuti Eyang Putri dan ayahnya. Sehabis itu, Eko merangkul Eyang Putri dan Eyang Putrinya pun menciumi pipi cucunya. Sekali lagi, Yusuf merasa bangga dan sadar juga bahwa anaknya memang sudah lebih besar daripada setahun yang lalu. Kemudian tanpa disangka, Eko sambil menekuri makam ibunya, berkata kepada makam ibunya, Ibu di sorga, ini Eko bu. Eko sudah gede bu.
Eko sekarang bisa jaga Eyang Putri di sini, Bu. Bapak, jaga Eyang Putri dan Eko dari Jakarta, Bu. Oh ya, Bapak bawa oleh-oleh mainan Nintendo. Bagus sekali, Bu. Yusuf bangkit dari jongkoknya. Rasanya, tulang-tulangnya lebih ngilu. Dipandangnya anaknya yang masih jongkok, dan masih terus juga dielus-elus kepalanya oleh neneknya yang nampak terisak-isak menangis. Dalam perjalanan pulang ke Jakarta, di kereta api yang penuh sesak orang-orang yang baru pulang dari mudik, Yusuf mendesah. Udara pengap, gerah, keringat di tubuhnya terasa lengket. Bau apak dan penguk lagi. Mungkin tahun depan, pada lebaran lagi, dia akan lebih punya nyali, punya keberanian yang lebih mantap lagi untuk mengemukakan itu semua kepada ibu mertuanya, kepada Eko, bahwa dia akan mengawini Yati, bahwa dia akan menggendong Eko ke Jakarta. Ya, tahun depan, pasti, tekadnya. Waktu dia menatap jendela kereta, dia berharap dapat menatap senyum Yati sekilas-kilas yang dia harap juga akan merangsang birahinya. Tetapi tidak. Yang terlihat sawah-sawah kebanjiran, jembatan-jembatan putus, dan jalan-jalan yang semerawut oleh bus dan mobil. Demikian membaca cerpen kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode membaca cerpen lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye.